Di ujung Katulistiwa, ada sebuah negeri yang ditenun dari jutaan napas kehidupan. Indonesia, rumah bagi hutan purba, samudra yang tak bertepi dan makhluk-makhluk yang tak ditemukan di tempat lain di dunia. Sebuah tanah di mana setiap daun, setiap jejak, dan setiap hembusan angin menyimpan cerita ribuan tahun evolusi. Namun, keajaiban itu kini berada di ambang senja. Kini kita hidup di negeri dengan julukan mega biodiversitas, tetapi juga negeri yang paling cepat kehilangannya. Inilah panggilan terakhir untuk menjaga warisan Nusantara sebelum sunyi menggantikan suara alam kita. Inilah Indonesia, tanah dengan kekayaan fauna yang begitu melimpah, unik, dan tak tertandingi. Setiap spesies menyimpan cerita evolusi. Setiap suara satwa adalah nada dari orkestra alam yang menjaga kehidupan kita. Fauna Indonesia bukan sekedar kumpulan satwa. Mereka adalah cerminan kekayaan hayati yang menjadikan negeri ini salah satu pusat kehidupan terbesar di dunia. Dari ujung Sabang hingga Merauke, ribuan jenis mamalia, burung, reptil, dan amfibi hidup berdampingan dalam harmoni yang tak ditemukan di tempat lain. Namun, di tengah keberagaman yang luar biasa itu, ada satu makhluk yang terdiri sebagai simbol rapuhnya kekayaan kita. Satu satwa purba yang menjadi penanda betapa berharganya fauna Nusantara, sekaligus betapa dekatnya kita dengan kehidupan. Badak Sumatera, raksasa pemalu yang kini menjadi wajah perjuangan kita untuk menyelamatkan seluruh kekayaan fauna Indonesia. Berkulit tebal dan memiliki cula di atas hidungnya. Itulah badak, salah satu satwa darat terbesar di bumi. Ada 5 spesies badak di dunia. 2 di antaranya hanya ada di Indonesia, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Badak Sumatera memiliki 2 cula dan rambut yang lebat. Badak ini dapat ditemukan di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan. Badak Jawa memiliki 1 cula dan lipatan kulit di punggungnya. Saat ini, badak Jawa hidup terlindung di Taman Nasional Ujung Kulon. Saat ini, jumlah badak Sumatera diperkirakan kurang dari 100 individu. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia, dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya. Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis. Deforestasi langsung mengancam kelangsungan badak Sumatera.
Karena hilangnya hutan menyebabkan habitat terfragmentasi, pakan berkurang, dan ruang jelajah menyempit. Ketika hutan rusak, badak terpaksa hidup terisolasi, lebih sering kontak dengan manusia, serta lebih rentan terhadap stres dan penyakit. Singkatnya, tanpa hutan yang utuh, peluang bertahan hidup dari badak Sumatera menurun drastis. Dan badak Sumatera yang secara mengejutkan muncul di Pulau Kalimantan ini mati karena infeksi pada kakinya akibat terjerat tali. Seekor badak berusia 10 tahun ini muncul pada Oktober 2015. Sejak muncul pertama kali, badak Najak sudah dalam keadaan terluka akibat jeratan tali pada kaki kiri belakangnya. 12 Maret lalu badak ini ditangkap tim gabungan Kementerian Lingkungan Hidup untuk diobati. Penelitian menunjukkan bahwa badak Sumatera sangat rentan terhadap infeksi bakteri oportunistik, parasit gastrointestinal, serta penyakit zoonotik seperti leptospirosis. Nah, gangguan yang paling mengkhawatirkan adalah kasus kelainan reproduksi yang menurunkan keberhasilan reproduksi populasi kecil. Selain itu, infeksi kulit kronis juga sering menjadi keluhan nih untuk memperburuk kondisi dari badak Sumatera, yang dimana yang menjadi faktor biologis kritis yang harus ditangani dalam konservasi jangka panjang. Pemerintah Indonesia melihat perlindungan spesies merupakan hal yang sangat urgent dan mendesak. Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia mengeluarkan strategi dan rencana aksi konservasi atau SRAK keempat mamalia besar di Sumatera: harimau, badak, gajah, dan orangutan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan di berbagai bidang. Yayasan Kehati mendapat mandat mengelola dana TFCA yang bersumber dari skema pendanaan untuk lingkungan Debt for Nature Swap antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Republik Indonesia untuk perlindungan spesies kunci di Sumatera senilai 12,6 juta US dollar. Badak mengambil porsi terbesar dari prioritas pendanaan. Jumlah dana total yang dialokasikan untuk upaya penyelamatan populasi badak Sumatera di Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Waikambas, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan mencapai hampir 100 miliar rupiah. Sejumlah langkah persiapan telah diambil, seperti memilih mitra yang tepat, menyusun program prioritas penanganan badak yang mengacu pada dokumen Rencana Aksi Darurat Konservasi Badak Sumatera, konsultasi publik, penyiapan kelembagaan, dan pelaksanaan program maupun infrastruktur lain untuk menjalankan program. Konsorsium FKL dan YABI terpilih sebagai mitra untuk menangani program penyelamatan badak di Sumatera. TFCA Sumatera mendukung usulan untuk membangun suaka baru di kawasan ekosistem Leuser. Tak hanya tentang perlindungan badak, tetapi proyek ini juga melindungi 600.000 hektar hutan hujan Leuser yang merupakan habitat penting harimau, gajah, dan orangutan. Di Kalimantan, dana yang dialokasikan untuk upaya penyelamatan populasi badak Sumatera di Kalimantan mencapai 15,8 miliar rupiah. TFCA Kalimantan bekerjasama dengan Alert melakukan survei populasi badak. Ditemukan satu ekor badak betina yang diberi nama Pahu. Pada 2018, Pahu berhasil dipindahkan ke suaka badak kelian. Pencarian badak masih terus dilakukan dengan harapan suaka badak kelian dapat mengembangbiakan badak untuk melestarikan badak di Kalimantan. Melalui dukungan pendanaan, diharapkan dapat membantu upaya perlindungan spesies Indonesia, sekaligus mendukung pemerintah meningkatkan populasi satwa kunci di alam. Keberlanjutan spesies sangat penting bagi keseimbangan ekosistem yang berlimpah manfaatnya untuk manusia. Karena jasa lingkungan yang mereka berikan tak tergantikan. Konservasi
konservasi merupakan hal yang sangat penting, terutama pada badak Sumatera yang saat ini populasinya sangat kritis. Oleh karena itu, pentingnya kita dalam menjaga populasi badak Sumatera dari sekarang, karena tindakan kita saat ini sama dengan menjaga masa depan.